Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan di Pulau Suci, jalan-jalan jumpa Pak Muhammad. Kulmena umat Nabi Muhammad jauh salam dengan semangat. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyin nahmatil watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Insyaallah Madinatul Watan, Abul Kiram, Ayahanda Bapak Kiai Rosidi SPD Hafizullah Ta'ala. Yang saya hormati dan muliakan Ketua Yayasan Insyaallah Madinatul Watan, Ibunda Usmana Dewi. Semoga beliau berdua selalu keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan muliakan para ustaz dan ustazah yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Alhamdulillah. Seandainya Allah SWT telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, apakah kita berkumpul di masjid yang mulia ini? Tentu saja tidak. Dan sekiranya Allah cinta pada kita, Allah sayang pada kita, Allah gerakkan hati kita ini, gerakan kita ini untuk menuju di masjid yang berkah ini untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Alhamdulillah. Kedua kalinya shalawat dan salam kehadiran baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa umatnya dari zaman biadab ke zaman yang beradab, dari zaman kegelapan zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah zaman Islamiyah. Dengan kata lain, minaz zulumati dan nur. Bersandar kepada manusia akan kecewa, bersandar kepada kayu merintang akan tumbang, bersandar kepada benda akan binasa, bersandar kepada sahabat akan berubah menjadi musuh. Al-Aziz yang berperkasa, Hayyul Mahiyyun, la yamut dan tidak mati. Yang diinginkan Allah adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kisah datang beberapa orang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, "Kekasihku, kekasihku." Ya para sahabat, ya Rasulullah, ini kasihmu. Apa Rasulullah? Nah, tidak, kalian adalah sahabatku. Dan siapa Rasulullah kasihmu? Kekasihku adalah orang yang tak pernah melihatku, akan tetapi dia cinta padaku dan beriman kepadaku. Siapa yang dikenal Nabi? Itulah kita, umat-umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tiga nanti golongan orang yang tak bisa melihat wajahku nanti dari kiamat. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Sebuah kisah, ada seorang anak siapa dia? Anak manusia, siapa namanya? Kanan. Siapa Kanan itu? Apa salahnya? Apakah dia tidak puasa? Tidak. Lalu apa salahnya? Gara-gara dia durhaka kepada ayahnya. Di saat ayahnya di atas kapal, di atas lautan bersama umatnya, sedangkan Kanan sedang menaiki gunung. Lalu apa kata ayahnya? Wahai anakku Kanan, naiklah kau di kapal kami. Apa kata anaknya?
Saya tak mau ayah ikut bersama ayah. Biarkanlah saya di sini atas gunung ini bersama ibunya. Lalu apa tandanya? Begitu juga dengan ayah berkasih pergi meninggalkan kanan sendirian di atas gunung. Lalu apa yang dia terjadi? Apa dia hidup? Tidak, dia mati. Mati ditimpa ombak yang besar. Bukan berarti dia hidup. Dia mati dalam keadaan usbul khatimah, mati dengan melawan suul khatimah, dengan melawan orang tuanya, dia berharga kepada ayahnya. Lalu sebuah kisah, seorang ibu sedang membuat kue terjadi di Timur Tengah. Lalu apa yang terjadi di saat ibu membuat kue untuk lebaran? Lalu datanglah seorang anaknya merusakkan kue ibunya. Lalu apa ibu mengucapkan? Bukan ibu mengucapkan perkataan tidak baik. Ibunya mengucapkan, semoga engkau menjadi imam masjidil haram. Setiap anak yang berbuat salah, anak yang melakukan salah yang tidak baik, ibunya selalu mengucapkan, semoga engkau menjadi imam masjidil haram. Lalu sehingga dia besar, sehingga dia besar, dia pun menjadi imam masjidil haram. Inilah doa seorang ibu. Di dalam hati anak yang soleh bukan harta. Harta itu sampah, mobil itu sampah, rumah itu sampah. Tapi kalau di dalam hati anak yang soleh cuma satu yang diingat, dia soleh telah malam, telah tahajud, dia sujud, dia mengucapkan Rabbi firli wa walidayya wa rahmati ala bayana safira. Dia menggunakan ayah ibunya. Walaupun ibu kita nanti sudah mati, masuk yang lahat yang menggunakan kain kapan, mungkin baju dapat pada malam hari ini menggunakan bagus-bagus, baju yang bagus, mobil yang mewah, nanti rumahnya yang mewah akan menjadi dalam kubur, bajunya yang akan mewah menjadi kain kapan, semua hartanya akan hangus, tak ada hartanya sedikit pun. Lalu apa yang terjadi? Masuklah ibunya yang lahat. Tapi walaupun ibunya nanti mengalir darah, mengalir dosa, tapi tetap mengalir doa seorang anaknya. Sebab anaknya di dunia mengucapkan doa yang diucapkan di lidahnya. Hadirin jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi, orang-orang yang tak suka dengan sunnahku. Jadi sunnah Nabi itu di berpuasa di sana banyak. Ada sunnah bersiwak, ada sunnah di saat berbuka. Kata dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau siapa yang tak suka dengan sunnahku, berarti dia bukanlah golonganku. Tapi cuma satu diamalkan umat Nabi Muhammad, apa? Kata hadis adalah beristri, Pak. Itu pendapat hadis dan bilang aku tak sunnah, tidak suka pakai siwak. Tak suka saya pakai siwak karena tahu. Jadi cuma satulah cara saya cinta pada Nabi, yaitu beristri, Pak. Inilah dari apa harus kita yang ganti dan tampil seperti Nabi Yusuf. Yang ketiga kata Nabi adalah orang-orang yang tak mau bersolawat kepadaku. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling baik apa itu baik, pelit, berloket, gedeguk. Orang yang paling baik kata Nabi bukan berarti pelit dengan hartanya, pelit dengan sodakohnya, pelit dengan ilmunya. Kata Nabi orang yang paling pelit, dikatakan pelit adalah dia pelit di saat namaku disebut, dia tak mau bersolawat kepadaku. Hadirin jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama di bulan puasa ini, bulan yang mulia yang penuh barakah. Bagaimana dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telah tiba bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Jadi marilah kita di bulan Ramadan ini berbanyak-banyak bersolawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Maulaya shalli wa sallim iman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim iman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Alhamdulillah. Hadirin jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perbedaannya nanti hari raya Idul Fitri sama Lebaran.
Jadi kita ini selama bulan berpuasa berperang, bukan berarti berperang dengan pedang, berperang dengan obat, berperang dengan panah, berperang dengan senjata. Tapi kita ini berperang melawan hawa nafsu, menahan dahaga, menahan haus, menahan lapar, hawa nafsu yang lainnya. Jadi setelah kita 30 hari berpuasa, nanti ada dikatakan hari kemenangan bagi umat Islam. Apa hari kemenangan? Itu adalah Aidil Fitri. Jadi Aidil Fitri ini didapatkan khusus bagi orang-orang yang 30 harinya dia berpuasa pun dengan ikhlas, dengan baik mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan mensucikan dia seperti anak kecil di dalam kandungan rahim dari seorang rahim ibunya. Sedangkan orang-orang yang nanti puasanya cuma 3 hari, golongnya 5 kali, puasanya cuma 1 kali, sedang berpuasa, jadi dia cuma dapat lebaran. Apa lebaran? Makan kue, minum jus. Jadi dia tak termasuk orang-orang yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa, apa perlu dijaga? Kita jaga mata. Mata dilihat, apa akan mendapat? Pepatah mengatakan, kalau kita ingin melihat paha ayam, kita tangkap dia, masukkan palanya dalam plastik, kita bunuh dia, cabut bulunya, potong pahanya, nampak pahanya. Tapi kita berkata, kalau kita ingin melihat paha orang, tunggu di lampu merah. Soalnya lampu merah itu tak sampai 5 menit, nampak cewek boncengan. Itulah kata pepatah. Jadi mata ini biar. Jadi kalau saya jalan-jalan, kadang saya di mobil itu berjalan-jalan ada jarak, saya tutup mata. Takut nampak apa? Laba-laba terbang. Kalau nampak laba-laba terbang, ini takutnya saya yang dibunuhnya. Hadirin jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tangan ini kuat. Banyak otot, banyak tenaga perlu dijaga. Kalau ada tegak lambat, sakit pipi. Apa dah tumbuk, bengkak ada. Ini tangan ini kuat ini. Mau tangkap apa, tangkap ayam, tangkap kambing, sendiri pun bisa. Ini tangan perlu dijaga. Dia dilihat, dia kuat. Perlu kita ikat dia kemat-kemat seperti ini. Ikat dia sampai dia tak keluar. Yang ketiga adalah kaki. Kaki perlu dijaga. Kita lahan dia jangan sampai dia masuk di tempat yang haram. Apa kata ulama? Lebih baik. Jadi kalau kita punya adik yang umur 5 tahun, bawa dia masjid. Biar dia kenal, dia dekat dengan masjid. Ada yang kecil seperti saya punya adik. Saya ini sini lah. Tadi kalau dia tak ke masjid, saya sepak dari belakang. Ini kalau saya balik ni, kalau ada apa, lebaran saya balik, saya jumpa dia takut sebenarnya. Nampak saya tak solat, saya ambil kayu, pukul banyak. Nanti bapak saya marah. Kenapa habis anak pun ojat kali? Dia tak solat nak. Barulah saya masuk ke kamar, makan. Hadirin jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keempat adalah telinga. Jadi kalau telinga ini banyak penyakit. Banyak saya ketahui di muka ini banyak orang penyakit kusta, penyakit buta, penyakit bermacam-macam penyakit. Tapi yang lebih banyak penyakit adalah penyakit tuli, pekak. Main game, oh ya habis, tak dengar. Main game lagi, oh ya habis, tak dengar. Datang mama buat kayu, pop, pecah. Apa ini mesti dijaga. Dia ini kenapa game FF, ML, PUBG dikata game haram? Dia gara-gara haram, gara-gara dia bisa menarik kita gara-gara kita tidak sholat. Itulah bisa menjadi game itu haram. Kalau kita main game ini sholat, tak haram gamenya, tak haram. Jadi gara-gara kita main game, jadi kita lupa sholat, jadilah game itu haram. Tapi saya juga main game. Hadirin jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang pekak ini yang mulia. Jangan bilang orang pekak itu betul-betul dia tak dengar, dia bilang kau tidak sepekak, sudahlah pekak. Macam-macam telinga kambing, pekak,
Tapi orang pekah ini dia mulia. Di saat orang yang gibah dia tak dengar, orang yang mengkotor dia tak dengar. Di saat dia dicimaki dia tak dengar. Begitu juga dengan orang yang buta. Orang buta itu jangan bilang ejek dia, aku buta kau ni. Jangan ejek dia. Sungguhnya orang buta itu mulia. Kenapa saya katakan dia mulia? Kerana dia tak nampak orang-orang yang berpahak ayam. Yang seperti saya bilang tadi. Hadirin dia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tak sadar waktu menjelang waktu. Gak lama lagi akan timbul namanya hari kemenangan bagi manusia. Itu adalah Aidil Fitri. Tahun demi tahun akan jadi berubah. Dunia pun berubah. Bahkan bukan dunia saja yang tua, bukan manusia saja yang tua, bukan kambing saja, manusia, hewan-hewan ada yang bisa tua. Di saat saya berjalan bawa motor, nampak tulisan ini ada jual besi tua. Besi tua? Tahu kan? Saya berpikir panjang di saat itu. Oh, ternyata bukan manusia saja, bukan hewan saja, bukan bumi saja bisa tua. Ternyata besi pun bisa tua. Jadi sekarang ini saya tengok-tengok di sini saya ada besi muda. Mana besi muda? Itu dah bekarat yang disebut sama tukang besi. Ada jual besi tua. Jadi orang ajo-ajo pun ambil ini om jual besi tua. Besi tua. Hadirin jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Berjalan lagi, saya nampak ada warung goyang lidah. Wow, enak nih, guys, halal guys. Masuk saya. Pas saya masuk, putar-putar lidah saya. Masya Allah. Datang kapan saja, saya sama Denny nih. Bawa motor, sap, sampai ke warung. Mau mana Den? Mau pergi warung, nama warungnya goyang lidah. Wow, rasa ini. Masuk ke warung. Apa yang terjadi? Dia gini dia. Kau kenapa jadi ide ke? Kau yang ide tu dia. Jadi apa? Gara-gara saya tadi makan mie goyang lidah, tak tahu lidah saya gerak-gerak sendiri. Oh, hadirin dia mahdimakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata manusia yang bisa tua, mana tuanya? Banyak orang di muka bumi ini dah tua, berjabat lebat, beruban lebat, berkumis lebat, tapi dia tak berpuasa. Malu tak? Malu. Orang kecil-kecil ini anak-anak sedang puasa, dia tak berjabat pagi-pagi minum kopi. Na'udzubillah ya Allah. Kalau harus ni, saya tengok orang yang puasa dan mengharap ridhonya Allah, tapi bolong satu. Jadi tadi saya berceramah di sini cuma satu yang saya tengok. Maka tadi saya tengok sini saya takut tengok depan ada kamera. Jadi kalau kamera yang saya pas saya buka ceramah Isna'il Zaman Madinah Al-Watan, bukalah saudara saya di Taimaban. Pas buka, datang saya balik. Saya balik sama-sama disambut sama dia ni. Oh, tadi ada pondok, woi. Ada pondok. Ya bang, ya. Dia ajak saya di atas. Apa di atas? Saya pergi minum khamar, ya Allah. Minum khamar apa lagi? Kau minum apa tu? Kayu apa? Kayu pula tu rokok apa ya? Jadi tadi minta saya korek. Mana korek? Habis saya bertanya korek, saya tak rokok bilang. Tapi saya kopek. Sikit hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam sebuah kitab anak cucu Adam itu mulia. Kenapa saya katakan mulia? Sungguhnya manusia itu bisa, anak cucu Adam itu mulia dibandingkan malaikat yang bersayap lebar yang bisa menutupi sebuah bumi. Jadi manusia mulia, kenapa manusia dikatakan mulia? Karena dia semua biasa bisa menguasai semua bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Jerman, semuanya bisa. Bahasa Jerman, bahasa kambing, bahasa ayam, bahasa gajah, semuanya bisa. Itu manusia, sedangkan malaikat cuma satu yang dikuasai bahasa. Bahasa apa?
bahasa Arab. Jadi ketika mereka bukan Nakir, masuklah hamba Allah dalam kurung marwabuka. Sedangkan manusia ini adalah ahli bahasa. Dulu dia ini sudah menjaga ayat. Jadi ditanya marwabuka, bingunglah mereka bukan Nakir. Ya Allah, kenapa hamba ini bisa tanya marwabuka siapa Tuhanmu? Dia bilang dia jawab pakai bahasa ayam. Itulah dia mulianya dibandingkan engkau malaikat. Ada tiga yang disaksikan bisa perbuatan kita. Allah menyaksikan, malaikatnya Allah menyaksikan, Rasulullah menyaksikan, dan orang-orang beriman menyaksikan. Jadi datanglah malaikat dipanggil Allah, wahai malaikat sini kau. Apa perbuatan umat Nabi Muhammad pada malam hari ini? Wahai Allah, wahai Rabbku, mereka berkumpul ramai, tapi mereka main PS. Mereka berkumpul ramai, tapi mereka nonton bola. Mereka berkumpul ramai, tapi mereka budi bersama. Bubur jam 1, buka siang jam 1. Kalau bahasa Melayu kami itu kalau orang buka jam 1, yang yuk puasa yang yuk pagi-pagi buka periuk, itu bahasa Melayu. Jadi Rasulullah melihat apa Rasulullah tersenyum melihat umatnya pada malam hari berkumpul ramai, menggunakan baju yang putih, menggunakan serban yang putih, seperti Abang Ali yang putih dan ganteng seperti Nabi Sulaiman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan kita sekarang ini, waktunya muda-muda semua, belum ada yang tua, mungkin cuma satu yang tua, yang sebelah saya ini sini. Yang tua sebelah saya ini, walaupun tuan-tuan tidak rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, yang ini insya Allah nanti akan terjerumus di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sholat, di dalam hadis Nabi SAW, berdasarkan bersolat pada satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Jadi kita bersolawat minta syafaat Nabi minimalnya bersolawat pada Nabi minimal bersolawat 1000 kali. Itu buat kita ini mendapat syafaat Nabi. Maka ada perbedaan kalau Allah bersolawat, malaikat bersolawat, dan manusia bersolawat. Kalau Allah bersolawat itu adalah kenikmatan. Tapi kalau Allah malaikat bersolawat itu adalah maghfirah, ampunan. Tapi kalau manusia bersolawat itu adalah doa untuk Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besar juga perjuangan Nabi. Di saat jalan-jalan dilempar pakai batu, dilempar pakai teota, diludahi. Tapi apa kata Nabi? Tak ada Nabi dendam, tak ada Nabi marah. Bahkan Nabi pula kembali lagi. Lalu Nabi bingung, wahai saudaraku, di mana orang yang melemparku pakai kain onta, melempar pakai batu, diludahi? Apa saudaranya? Dia sakit di Rasulullah. Datang Rasulullah pula, wah itu di Khadijah. Adakah makanan? Ada Rasulullah dibungkusin sama Khadijah. Dan dibungkusin, dibawa Rasulullah digenteng Rasulullah sampai ke rumah orang yang melemparnya, digendar pintunya. Gedar-gedar dia badannya, dikiranya Rasulullah ingin membunuhnya. Tapi setelah Rasulullah masuk, dia menangis dan terseduh-seduh. Wahai kau, kenapa kau menangis? Ya Rasulullah, wahai Muhammad, kaulah manusia yang menjengukku, sedangkan anak-anakku, saudara-saudaraku tak ada menjengukku di saat sakit. Engkaulah manusia yang aku lempar pakai teota, tapi kaulah yang pertama kali menjengukku di saat sakit. Apa yang diucapkan? Bisa dia sangat merasa begitu besar salahnya. Begitu juga dia mengucapkan 2 kali masalah dan juga dia masuk Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjuang kita untuk menjadi seorang yang baik. Santri itu bukanlah yang baik, tapi santri adalah orang yang ingin menjadi baik. Itu santri selalu taat pada kiai, santri selalu taat pada agama, santri selalu berjuang untuk agama dan negara. Jadi negara ini nanti akan diperangi sama negara-negara lain seperti Israel, Palestina. Israel itu bilang,
Kami ini tak terima Indonesia membela Palestina. Apa yang Indonesia? Sinilah kau. Datang masuk ini kemari. Kau bunuh pakai pisau, bunuh. Kau mati kau. Kalau ada orang Israel, seandainya ini Aris orang Israel, dia dari baru masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, dibimbing sama Ustaz Haji, Abang Haji, Masya Allah. Sampai tadi kalau ada Israel datang beribu-ribu datang yang memarahi pondok ini, apa dia lakukan? Ambil kayu besi, si Aris ambil kayu, si Okan bawa batu, si Riyad pun ambil nasi, makan dia. Orang berani yang makan. Apa kata pepatah? Makan dulu. Maka kalau kita mau sholat, saya bertanya nih, boleh tak? Boleh. Boleh tak bertanya? Kalau kemudian Abang Haris, Abang Okan, ini lapar nih, ke puasa, kami dah bulan puasa, ini buat lapar. Sedangkan kita mau sedang azan berkumandang. Pilih makan atau sholat dulu? Oh, dia bahagia dipilih makan. Jadi saya ini juga ada sedikit-sedikit, ada di bahasa Inggris, bahasa Arab. Inilah bukan sini. Dulu saya di SD cuma tahu no, yes, no, yes, no, yes. Jadi kakak saya itu punya kakak, tamat dari SMA, dia tanya, how you today? No, yes. Nah ini nih kakak saya itu sudah di Malaysia. Jadi kau tantang dia. Kakak dulu mengajarkan aku bahasa Inggris, cuma cakap bahasa Inggris. How you today? What do you do? How you today? I'm fine. Salah, maaf kalau salah. Jadi nanti saya dulu kalau di SD itu kelas 1 pernah menjadi ranking 10. Ranking 1. Tiba-tiba kelas 2 tak naik kelas 3. Ini saya punya kawan pandulnya minta ampun, loncat dari dinding ke dinding, loncat dari jendela. Pas datang Pak Paksi datang. Pengumuman kepada murid-murid SD 024 Senayang, kita akan datangkan suntik bersama. Oh, aku dah panik. Aku tak bagi suntik. Aku bilang, Marvel, sini lah. Apa dia? Kau kemas baju kau, kemas dan dari kamu. Okey, Marvel. Dia gemuk badannya, tinggi. Tapi dia tak suntik. Kau ni tak kau mengajar kau. Dia berbalik. Jadi yang suntik itu tiba-tiba datang nampak kau kesemas di rumah saya. Mana si siswa ini, mana siapa dia? Ya, mak saya datang bunyi-bunyi mobil, bunyi-bunyi motor. Pak bos saya datang, naik di atas genteng. Dia tanya bapak saya, mana Pis? Dia dari dulu dia pergi mancing sama kawannya. Oh, pas saya sekolah aku yang terjadi. Mestikan wahai Apis dan Marvel kau seluruh sekolah ini. Ternyata datanya kabur juga. Kabur kami berdua sama Marvel, begitu baru minum. Setelah itu ditanya sama guru saya, dah siap? Dah, masuk kelas. Setelah itu kelas 2 tak naik dah kelas 3. Yang Marvel ini tadi, kalau Marvel tadi dia naik, dia badan dia naik. Saya baik-baik ini, polos-polos gini sedikit dia. Tapi tak naik kelas. Jadi saya juga berempat dan tak naik kelas. Sama ada Abdulli. Jadi saya tak naik kelas, barulah tahun ke depan naik kelas 3. Jadi setahun tak naik kelas. Hadirin jemaah hadirin Allah Subhanahu wa taala. Lanjut atau dah? Lanjut atau dah? Lanjut atau dah? Mantap guys. Jadi dari jamaah yang bergerak lanjut terus. Kaki saya tidak mengajar nih. Spantun dulu kasih paham habis. Oke. Anak raja memakai emas. Emas dipakai yang nambas. Cuma satu yang saya cemas, takut sarungnya lepas. Dia tadi sarungnya dia ada lepas terus. Jadi dia pada lepas apa yang terjadi?
ditimpa dalam masjid. Jadi sebuah kisah orang miskin rajin sholat, rajin ibadah. Dari kisahnya ini, saking miskinnya ini dia rebus batu yang diambil dia rebus, batu diambil dia rebus dan diminum kata orang miskin ini. Dia bilang, kan setiap ada acara itu kalau di kampung-kampung itu ramai makanan yang banyak bersera-bersera. Jadi dia datang dia bilang, nanti malam ada datang Habib dari Palestina, datang dia ke majlis tersebut. Dia bilang sama istrinya, wah istri nanti malam kita makan banyak-banyak. Oke, sudah ada pergi ke jemaah. Dia ni ternyata Habib ini kawan dekatnya yang miskin tadi. Masuk dalam mobil dia bilang, Habib ini kecapean ini gagal banyak acara. Disuruhlah yang miskin digantinya buka baju, digantinya sama yang miskin tadi. Coba dia, semua berbondong-bondong yang suka face sama dia, yang dikira itu Habib tadi, padahal miskin tadi. Wajah yang masih cium-cium tangannya, dia, kenapa orang cium-cium tangan saya? Dia ada panggung, naik panggung, duduk ada suci. Datang dari MC, tausiah kita dunia akan menceramahkan oleh Habib di koma. Dikasih dia bingung, apa yang bersih sampai ini? Disengaja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam dia, barulah dia bilang, ikat sendal kuat, sok dia kabur. Ditangkap jemaahnya, setiap yang belakang, sok panggungnya runtuh. Bingung jemaahnya, oh ini ulama, betul-betul ulama ini kan? Saking dia kabur, panggung runtuh. Ini ulama ini. Sehingga itulah dia terkenal di muka bumi. Dia pun kaya. Hadirin dia menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebuah kisah, seorang rajin sholat ibadah di bawah waktu dia jaga sahabat Nabi. Siapa namanya? Namanya Sa'laba. Sa'laba, bukan laba-laba. Santai. Jadi sahabat Nabi ini benar sahabat. Demi Rasulullah. Baik sahabat, kau tahu siapa tadi? Tahu Rasulullah siapa namanya? Sa'laba. Laba-laba Sa'laba. Oh, Rasulullah. Mana dia? Kenapa dia tuh sering sholat dia tak ikut berdoa? Oh dia tuh dia balik tak tahu Rasulullah. Ada masalah dia katanya. Dia jemput Rasulullah ke rumahnya dengan sahabat. Dia kata begitu sama Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar Sa'laba. Rasulullah, wahai sahabat, kenapa kau setiap pagi setiap kami sholat kau tak ikut doa sama kami? Apa sahabat? Rasulullah ketahuilah, karena baju ini akan dipakai sama istri saya dia mau sholat. Oh, dia benar Rasulullah doakan saya untuk jadi orang kaya, karena Rasulullah makbul. Rasulullah sholat doakan jadi orang kaya. Dan bisa jadi Rasulullah. Setelah kau kaya, kau sedekahkan harta ini membayar zakat nanti berpuasa. Siap Rasulullah. Jadi dia jadi kaya, dia pelihara banyak domba. Dia pun kaya, saking kaya tu piring terbuat dari emas, duduknya terbuat dari emas, kursinya terbuat dari emas. Semua barang-barang itu penuh dengan emas saking kayanya. Lalu datanglah sahabat diutus semua. Sahabat, kau datang kepada sahabat. Kenapa dia selama ini datang sholat? Sahabat, ya Rasulullah, ketahuilah semenjak dia kaya, dia tak pernah lagi naik ke masjid gara-gara sibuk dengan mengurus domba-dombanya. Datang Rasulullah, datang para sahabat ke rumah sahabat. Datang para sahabat. Di depan itu ada kawalan sahabat. Masuk, wahai sahabat, kami jadi Rasulullah. Jadi apa? Saudara kau zakat kau? Aku tak mau zakat, enak-enak aja. Sedangkan harta ini aku berjuangkan sendiri, aku berjuang dengan keringatku sendiri. Kau yang minta-minta. Dasar kau pengecut. Pulang sama para sahabat, berlapor Rasulullah. Ya Rasulullah, kata sahabat, dia tak mau zakat, katanya ini hasil keringatnya. Lalu apa Rasulullah? Dia sudah berdoa. Rasulullah berdoa, lalu apa yang terjadi? Dia lebih miskin dibandingkan dia yang dulu. Miskin semiskinnya dibandingkan dia dulu yang bisa hidup semaksimalnya mungkin. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah?
Dahulu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dah ada mahjumah. Mau tak sendiri saya doa sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dah ya? Dah. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah dan disimpan di dalam hati, kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di lubuk hati. Kalau ada pedang, kalau luka terkena pisau, coba terobati. Tapi kalau luka terkena lisan, kemana obat obatan? Kalau ada sumur di rumah Haris, bolehlah saya umpama di Haris. Kalau ada orang yang boleh kita berjumpa lagi. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.